Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Abigail Reva Grania Besi dengan NIM 25070100175. Pada video kali ini aku akan bahas tentang patologi sistem imun, mulai dari pengertiannya sampai hal-hal penting yang perlu kita pahami. Yuk langsung aja kita mulai. Pertama, kita mulai dari pemahaman dasar terlebih dahulu. Sistem imun merupakan sistem pertahanan tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai zat asing seperti bakteri, virus, dan racun. Namun, dalam kondisi tertentu, sistem imun dapat mengalami gangguan, sehingga respon yang dihasilkan menjadi tidak normal. Hal inilah yang kemudian dibahas dalam patologi sistem imun. Selanjutnya, imunologi. Imunologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari sistem kekebalan tubuh manusia, termasuk bagaimana tubuh mengenali dan melawan zat asing seperti bakteri, virus, maupun racun. Ilmu ini penting karena menjadi dasar dalam memahami bagaimana tubuh mempertahankan diri dari penyakit. Berikutnya adalah imunitas. Imunitas adalah kemampuan tubuh untuk melindungi diri dari infeksi atau zat berbahaya. Secara umum, imunitas terbagi menjadi dua, yaitu imunitas bawaan sejak lahir atau innate dan imunitas yang didapat atau adaptif. Kedua sistem ini bekerja sama untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Selanjutnya yaitu konsep patologi. Pada kondisi normal, sistem imun berfungsi untuk melindungi tubuh. Namun, dalam kondisi tertentu, sistem ini dapat mengalami gangguan atau kelainan yang disebut sebagai patologi sistem imun. Gangguan ini dapat menyebabkan sistem imun menjadi terlalu lemah, terlalu aktif, atau bahkan menyerang tubuhnya sendiri. Nah, gangguan pada sistem imun sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama adalah imunodefisiensi. Imunodefisiensi merupakan kondisi di mana sistem imun tidak bekerja secara optimal sehingga kemampuan tubuh dalam melawan infeksi menjadi menurun. Dalam kondisi normal, sistem imun berfungsi untuk mengenali dan melawan zat asing seperti bakteri dan virus. Namun, pada imunodefisiensi, respon imun ini menjadi lemah atau tidak efektif sehingga tubuh lebih rentan terhadap penyakit. Imunodefisiensi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Imunodefisiensi primer disebabkan oleh faktor genetik atau bawaan sejak lahir, sehingga sistem imun memang sudah tidak berkembang dengan sempurna. Sedangkan imunodefisiensi sekunder disebabkan oleh faktor dari luar, seperti infeksi, penyakit tertentu, atau kondisi yang melemahkan sistem imun. Dampak dari imunodefisiensi adalah tubuh menjadi lebih mudah terkena infeksi. Bahkan, infeksi ringan sekalipun bisa menjadi lebih berat dan sulit untuk disembuhkan. Salah satu contoh penyakit yang termasuk imunodefisiensi adalah HIV/AIDS, di mana virus menyerang sistem imun sehingga tubuh kehilangan kemampuan untuk melawan infeksi. Gangguan yang berikutnya yaitu hipersensitivitas. Hipersensitivitas adalah kondisi di mana sistem imun memberikan respon yang berlebihan terhadap zat yang sebenarnya tidak berbahaya, seperti debu, makanan tertentu, atau serbuk sari. Pada kondisi normal, sistem imun hanya bereaksi terhadap zat yang berbahaya. Namun, pada hipersensitivitas, respon ini menjadi berlebihan sehingga justru dapat merugikan tubuh. Hipersensitivitas sendiri dibagi menjadi 4 tipe. Tipe yang pertama yaitu tipe 1, yaitu reaksi alergi yang terjadi secara cepat. Contohnya seperti bersin, gatal, atau sesak napas setelah terpapar alergen. Yang kedua tipe 2, yaitu ketika sistem imun justru menyerang sel-sel tubuh sendiri. Tipe yang ketiga yaitu tipe 3, yang terjadi akibat terbentuknya kompleks imun yang kemudian menumpuk dan memicu peradangan. Dan yang terakhir adalah tipe 4, yaitu reaksi yang berlangsung lambat, biasanya muncul beberapa waktu setelah paparan zat tertentu. Jadi, secara umum, hipersensitivitas merupakan respon imun yang berlebihan dan dapat menimbulkan berbagai reaksi, mulai dari yang ringan hingga yang berat. Selanjutnya, kita masuk ke penyakit autoimun. Penyakit autoimun adalah kondisi ketika sistem imun kita justru menyerang sel dan jaringan tubuh sendiri. Jadi, yang seharusnya dilindungi malah dianggap sebagai ancaman. Hal ini terjadi karena sistem imun gagal membedakan antara sel
atau sel tubuh sendiri dengan non-self atau zat asing. Akibatnya, sel imun menganggap sel normal sebagai musuh dan memicu respon imun terhadap tubuh sendiri. Proses ini melibatkan aktivasi sel imun seperti limfosit T dan B yang kemudian menghasilkan autoantibodi. Dampaknya, terjadi peradangan atau inflamasi yang bisa merusak jaringan tubuh. Jika kondisi ini berlangsung lama, bisa menyebabkan gangguan fungsi organ, bahkan kerusakan permanen. Berikutnya, kita masuk ke jenis-jenis penyakit autoimun. Secara umum, penyakit autoimun dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu autoimun organ spesifik dan autoimun sistemik. Yang pertama, autoimun organ spesifik. Pada jenis ini, sistem imun hanya menyerang satu organ atau jaringan tertentu saja, jadi respon imunnya lebih terfokus. Contohnya adalah diabetes mellitus tipe 1, di mana sistem imun menyerang pankreas, khususnya sel penghasil insulin. Kemudian yang kedua, autoimun sistemik atau non-organ spesifik. Berbeda dengan yang sebelumnya, jenis ini menyerang banyak organ atau sistem tubuh sekaligus. Respon imun ini bersifat lebih luas dan tidak terbatas hanya pada satu bagian tubuh. Contohnya adalah lupus atau SLE yang bisa menyerang kulit, sendi, ginjal, dan organ lainnya. Jadi, perbedaan utama dari kedua jenis ini terletak pada luasnya serangan sistem imun. Apakah hanya pada satu organ tertentu atau melibatkan banyak bagian tubuh? Pada slide ini, kita akan membahas tentang penyebab dan faktor resiko autoimun. Perlu diketahui bahwa penyakit autoimun itu tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan kombinasi dari beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor genetik. Artinya, jika kita memiliki riwayat keluarga dengan penyakit autoimun, maka risiko kita terkena penyakit autoimun akan lebih tinggi. Yang kedua, faktor lingkungan, seperti infeksi, polusi, dan paparan bahan kimia tertentu dapat memicu sistem imun menjadi tidak normal. Selanjutnya adalah faktor hormon. Penyakit autoimun ini lebih sering terjadi pada wanita karena pengaruh hormon seperti estrogen yang dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir adalah gaya hidup, seperti stres, kurang istirahat, dan pola makan yang tidak sehat juga dapat meningkatkan faktor risiko terjadinya autoimun. Jadi, faktor-faktor ini saling berperan dalam memicu terjadinya penyakit autoimun ya teman-teman. Selanjutnya, kita masuk ke gejala, dampak, dan pencegahan autoimun. Untuk gejala umum, penderita autoimun biasanya mengalami mudah lelah, nyeri otot atau sendi, demam ringan, serta pembengkakan atau peradangan. Dari segi dampak, autoimun juga dapat menyebabkan inflamasi kronis, kerusakan jaringan, serta gangguan fungsi organ jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, pencegahan sangat penting. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain yaitu menjaga pola makan sehat, istirahat cukup, mengelola stres, serta menghindari faktor pemicu seperti infeksi dan lingkungan yang tidak sehat. Sebagai kesimpulan yang saya ambil dari materi ini yaitu penyakit autoimun merupakan kondisi di mana sistem imun kita kehilangan kemampuan untuk membedakan antara sel tubuhnya sendiri dengan zat asing, sehingga dapat menyerang tubuh sendiri. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti genetik, lingkungan, hormon, dan gaya hidup. Jika berlangsung dalam jangka panjang, autoimun dapat menyebabkan peradangan kronis dan kerusakan organ. Oleh karena itu ya teman-teman, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan sistem imun dengan menerapkan pola hidup sehat dan menghindari faktor resiko lainnya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja penjelasan dari aku tentang patologi sistem imun. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton sampai akhir videonya. See you in the next video ya. Jangan lupa like dan komen teman-teman. Terima kasih, bye-bye.